Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja ala man istata'a ilaihi sabila. Falabbu da'watahu musri'in wa fariqu min ajli ridhahul ahla wal banin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-qail al-hajjul mabruru laysa lahu jaza illa al-jannah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang kita hormati muliakan bersama Bapak Rektor, para pembantu Rektor, Ketua Senat, para anggota Senat, Kepala Biro, para dekan, para wakil dekan, Imam Masjid Batun Qorib dan jajaran, wabil khusus para calon tamu Allah Subhanahu wa taala di musim haji 1446 Hijriah bertepatan 2025 Masehi, dan semua kita yang berhadir dalam majelis yang mulia ini. Saya dimohon untuk menyampaikan sedikit nasihat. Sekiranya saya tahu yang berhadir adalah bapak-bapak dan ibu-ibu ini, saya enggak jadi menyampaikan nasihat karena sebagian adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, kemudian orang-orang yang sudah sangat paham tentang fikih haji dan umrah. Ya paling tidak ya semua ini adalah orang-orang yang tidak perlu lagi diberi bekal karena juga sudah mengikuti berbagai bimbingan dan pembekalan sebelum ini. Oleh karena itu tadi Pak Rektor menyampaikan, nanti detailnya Ustadz Farudi menyampaikan, saya enggak sampaikan lagi yang banyak. Saya pikir saya ingin sampaikan atau berbagi satu hal saja yang mungkin sejauh yang saya tahu sulit kalau kita merujuk ke kitab-kitab fikih, karena memang fikih wilayahnya adalah ya pada tataran sah tidak sah, rukun, sunnat, tidak bicara ke wilayahnya tasawuf. Maka oleh karena itu kalau kita merujuk ke kitab-kitab fikih, sejauh yang saya rujuk juga tidak banyak sekali, mencari penjelasan tentang apa kriteria haji mabrur itu sulit kalau di kitab fikih, karena memang fikih wilayahnya bukan itu. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saya punya satu kitab kecil ditulis oleh salah seorang ulama besar di Madinah yang menjadi salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Itu langsung kitabnya judulnya Al-Hajjul Mabruru, haji yang mabrur. Nah, para jamaah rahimakumullah, saya ingin berbagi kesimpulan dari apa yang beliau tulis terkait dengan apa itu ciri haji yang mabrur. Yang ini sulit saya sebut tadi kalau kita rujuknya ke kitab-kitab fikih. Para jamaah rahimakumullah, ya seperti yang kita maklumi bersama bahwa semua para jamaah yang menunaikan ibadah haji ingin pulang membawa predikat sebagai haji yang mabrur. Kita juga setiap mengunjungi orang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, kita iringi dengan doa. Di antara doanya adalah semoga haji mendapat haji yang mabrur. Nanti saya diminta juga tutup dengan doa juga, Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura, dan seterusnya. Karena ada hadis yang saya baca tadi di muqaddimah. Hadis ini adalah Sahih Bukhari, dari derajatnya kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan surga. Yang belajar bahasa Arab di ilmu balaghah, salah satu cabangnya ada ilmu ma'ani.
Nah, dalam cabang ilmu ma'ani itu salah satu pembahasannya adalah ada tentang mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu, takhsisu syai'in bi akhara bi turuq makhsusah. Salah satu caranya itu adalah an-nafyu wal istitsna. Maka di sini ada pertama laisa lahu jaza. Ada an-nafyu laisa illal jannah. Artinya apa? Ya memang kalau bisa meraih haji yang mabrur itu tidak ada lain balasannya melainkan surga. Maka oleh karena itu bagaimana untuk bisa meraih haji yang mabrur, atau dalam bahasa lain apa kriteria haji mabrur. Nah, para jamaah rahimakumullah, saya menyingkat saja kesimpulan dari apa ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Pertama, kalau kita melihat dari pendekatan bahasa, kalau kita buka kamus Arab, dari Arab ke Arab, beliau sudah sampaikan di kitabnya, tapi saya untuk lebih yakinnya saya buka lagi Munjid. Ya, saya buka lagi Munjid. Biasanya kalau ulama-ulama Islam merujuk ke Munjid itu tidak mau, karena Louis Ma'luf yang mengarangnya. Ya, pasti rujuknya kepada Lisanul Arab. Tapi kami Gontor diwajibkan memang belinya Munjid. Ya, jadi dari kelas 5 itu setiap pelajaran mutola'ah harus bawa Munjid, setebal ini diangkut. Nanti ketika ada kalimat yang sulit, coba buka di Al-Munjid, di sekian makna yang cocok mana. Karena bahasa Arab kan banyak yang al-lafzul mushtarak, kata yang punya banyak makna. Nah, saya rujuk lagi juga untuk meng-cross check ulang ya, kepada Munjid, karena saya tidak punya lisanul Arab. Nah, kata barra, ya barru, dari situ masdarnya birran dan juga masdar bururan. Dari situ juga kemudian isim maf'ulnya mabruran, itu punya banyak makna kata barra ini. Artinya ini al-lafzul mushtarak. Di antara makna barra itu artinya kalau dikaitkan dengan al-qawlu itu adalah sadaqah. Artinya berbicara yang benar. Berbicara yang benar, atau makna lain jujur dengan apa yang dia sampaikan. Benar apa yang dia sampaikan. Yang kedua, kata barra juga itu punya makna adalah ata'a, mentaati. Kata barra juga punya makna adalah apa? Qabila, menerima. Misalnya diberi contoh, barrallahul ibadata, Allah menerima ibadah. Maka dari beberapa definisi bahasa ini, ya, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi bahwa al-hajjul mabrur itu pertama bisa dimaknai secara bahasa adalah al-hajjul maqbul, haji yang diterima oleh Allah. Untuk diterima apapun amal ibadah ya, oleh seorang muslim, ulama sepakat menempatkan dua syarat umum. Yang pertama adalah apa? Betul ya, jujur. Tujuan dia mengerjakan itu adalah karena Allah, bukan karena apapun yang lain. Maka itulah disebut kemudian dengan ikhlas. Ikhlas dalam bahasa Arab itu akhlasa yukhlisu, itu adalah amhadha yumhidhu. Artinya apa? Murni dia, tidak dicampurkan. Murni karena Allah, tidak karena apapun selain daripada Allah. Nah, maka apapun ibadah yang kita kerjakan itu untuk diterima oleh Allah, itu mesti terpenuhi syarat betul kita kerjakan itu semata karena Allah. Maka ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Indu, misalnya pertama yang mengerjakan ini menurut keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam adalah Amru ibn Salah. Membuat majlis pengajian, beliau beri nama dengan Al-Ahadithul Kulliyah.
Beliau telah kumpulkan 28 hadis induk. Datang generasi setelahnya, Al-Imam An-Nawawi menambah jadi 42 hadis induk dengan nama kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Datang generasi setelahnya lagi, Ibnu Rajab Al-Hambali dengan kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, menambah 8 lagi, jadilah 50 hadis induk. Mereka sepakat, para ulama ahli hadis, paling induk hadis dalam agama itu adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, dalam penjelasan tentang hadis ini, ya, kalau kata Ibnu Rajab, walaupun para ulama fikih ketika membawa hadis ini kepada niat itu adalah tujuannya apa? Untuk litamyizil ibadah anil adat, litamyizil ibadah ba'dhiha an ba'dhin. Itu ulama fikih. Tetapi kata Ibnu Rajab, sesungguhnya inti dari hadis ini adalah litamyiz halil ibadah lillah aw li ghairillah am lillah wa li ghairillah. Apakah kita mengerjakan sesuatu itu betul karena Allah atau karena yang lain, atau digabung Allah ya yang lain ya? Ya, seperti caleg misalnya, kasih bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedekah ya untuk dipilih ya juga. Bah 3 juga 2 ya. Wah, itu jadi hadis ini intinya ada pada apakah kita buat murni karena Allah atau ada karena lainnya. Nah, nanti akan banyak hadis-hadis lain yang memperkuat daripada atau mendetailkan hadis ini. Misalnya hadis la yaqbalullahu innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa batughiya bihi wajhu. Allah enggak terima mana-mana amal kecuali kalau kita kerjakan murni itu karena Allah dan yang kita harap pahala yang dijanjikan oleh Allah. Baik, makanya tadi kalau dikaitkan bahwa makna barro adalah tadi ya jujur, maka orang yang mengerjakan haji itu betul dia tujuan hajinya karena Allah, untuk bisa hajinya tadi mabrur dalam makna makbul. Kemudian bahwa tidak cukup untuk diterima apapun amal ibadah kita buat betul ikhlas karena Allah, harus terpenuhi syarat yang kedua. Apa dia? Harus sesuai dengan yang disyariatkan Allah, tidak kita buat menurut mau-maunya kita. Maka hadis nomor 2 paling induk disepakati ulama ahli hadis adalah apa? Hadis dengan 2 redaksi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat satu amal ibadah enggak ada perintah kami, enggak sesuai perintah kami, amal itu ketolak. Dalam lafaz yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama enggak ada dari kami, itu ketolak. Nah, maka tadi dikaitkan dengan makna barro ato'a adalah apa? Bahwa orang yang mengerjakan haji ini selain ikhlas tapi juga taat mengikut aturan-aturan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka haji yang mabrur itu satu makna adalah haji yang makbul. Maka apabila haji dikerjakan niatnya betul karena Allah, dikerjakan sesuai dengan yang disyariatkan Allah, insya Allah ini sampai kepada derajat haji yang makbul. Tapi yang menarik adalah ini lanjutannya, ini yang lebih menariknya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa kriteria haji yang mabrur, beliau tidak jawab kaitannya dengan fikih, tapi beliau jawabnya semuanya kaitan dengan perilaku. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil burur fil hajj. Rasulullah ditanya tentang apa itu kemabruran di haji. Rasulullah menjawab apa? Qala, pertama it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa tayyibul kalam. 3 ini yang beliau jawab. Yang pertama adalah memberi makan kepada orang lain,
menebarkan salam atau kedamaian, tutur katanya yang baik. Tiga-tiga ini semuanya terkait dengan perilaku. Menarik juga bahwa Abdullah ibnu Umar, seperti disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya, itu ketika ada orang di zaman beliau dulu, zaman sahabat, kagum melihat ramainya jamaah yang mengerjakan haji. Lalu orang yang kagum ini keluarlah dari mulutnya sirah ta'ajub, dari istilah bahasa nahunya ada sirah ta'ajub. Lalu dia katakan, ma aktsarul hujjaj, alangkah ramainya orang mengerjakan haji. Abdullah ibnu Umar mendengar kekaguman orang ini, langsung ditimpali kebalikannya. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Ma aqallahum, alangkah sedikitnya mereka. Lalu ditangkap oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya, apa maksudnya yang satu kagum ramai orang? Abdullah ibnu Umar mengatakan alangkah sedikitnya mereka. Maka maksudnya, kata Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kalau yang pergi haji setiap musimnya memang selalu ramai. Apalagi sekarang ini, zaman sahabat aja tadi udah kagum, kalau sekarang memang udah antri lagi. Kedua, orang yang sampai derajat hajinya itu mabrur dalam makna makbul, juga insya Allah setiap musim hajinya ramai. Tetapi apa yang selalu sedikit adalah orang yang betul-betul bisa derajat mabrurnya yang paling tinggi. Apa tadi? Yang terkait dengan masalah bagaimana perilakunya ketika mengerjakan ibadah haji. Kalau kemudian diperluas, makna mabrur itu adalah setelah melaksanakan ibadah haji, perilakunya dalam kehidupan masyarakat seperti apa. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat makna barra tadi sudah saya sebut 3, itu juga dalam bahasa Arab dipakai untuk ittasa'a ihsanuhu, banyak kebaikannya, itu makna barra. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kata albir adalah al-ittisa' fil ihsan. Ittasa'a ihsanuhu kalau dalam munjid, banyak kebaikannya. Maka haji yang mabrur di atas yang makbul adalah apa? Haji yang orang mengerjakan haji itu sangat memperhatikan aspek tadi perilakunya ketika mengerjakan haji kepada para jamaah yang lain. Karena Nabi mengatakan pertama, it'amut ta'am, ifsya'us salam, thayyibul kalam. Ini semua apa yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, artinya apa? Kita selama mengerjakan haji itu membantu jamaah lain, bukan justru menyusahkan, menyakiti, menzolimi jamaah yang lainnya. Nah, kalau kita hubungkan dan dihubungkan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dengan ayat yang dibaca tadi oleh qari, yang saya masih di luar tapi dengar saya, Al-Baqarah 197, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu di bulan-bulan tertentu. Ini maknanya adalah miqat zamani orang berihram untuk haji. Faman farada fihinna al-hajja, siapa yang di miqat zamani ini dia berihram, berniat mengerjakan haji, fala rafatha, dia tidak boleh buat rafath, wala fusuqa, tidak boleh buat fusuk, wala jidal, tidak boleh buat jidal. Lalu apa makna ketiga kata ini? Ini di berbagai kitab tafsir dijelaskan. Di kitab ini juga dijelaskan, rafath itu dalam bahasa Arab makna serendah-rendahnya itu berbicara yang jorok.
Itu makna rafath. Bahasa orang kita anu japap. Itu makna rafath yang paling rendah. Pertengahan makna rafath itu muqaddimatul jima', dari berciuman, berpelukan, yang itu jadi larangan ihram. Yang ketiga makna rafath paling tinggi adalah hubungan suami istri. Kalau fusuk apa maknanya? Adalah dia sinonim dari kata maksiat. Apa yang wajib tidak dibuat itu fasik. Apa yang haram dibuat itu fasik. Nah, secara khusus kata jidal dalam bahasa Arab itu apa? Dia membantah, berbantah-bantah, mendakwa, umpaki. Itu jidal. Nah, kalau kita lihat rafath dalam makna yang paling rendah, jidal itu kalau dilakukan orang sedang ihram, itu tidak sampai membuat hajinya tidak sah dan tidak dikenakan apapun kemudian fidyah atau sampai ke dam, tidak. Orang yang bicara porno sedang ihram, dia ceritakan misalnya Taylor Swift kalau tampil bajunya, enggak batal ihramnya, enggak rusak hajinya, enggak ada bayar fidyahnya, enggak ada bayar dendanya. Begitu juga orang ketika sedang ihram itu paki ngaurinang rong, paki dengan jamaah lain, paki dengan petugas kloter. Tidak ada ini dalam kitab apapun yang kemudian tadi merusak ihram, dan ini masuk ke larangan ihram, tidak. Maka kalau kita baca dalam kitab Al-Mughni fil Fiqhil Haji wal Umrah, itu kayaknya kitab yang paling bagus menulis tentang fikih haji dan umrah. Al-Mughni fil Fiqhil Haji wal Umrah, itu pelanggaran-pelanggaran ihram itu sampai dibagi kepada pelanggaran yang kalau melanggar itu tidak ada tadi dendanya dan tidak mempengaruhi kepada keabsahan, tapi dia adalah berdosa kalau melakukannya. Dan kalau Abu Bakar Jabal Al-Jazairi tadi mengatakan itu pengaruhnya kepada kemakruran daripada haji, karena itu terkait dengan masalah perilaku. Para jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu berarti haji yang mabrur dalam makna yang lebih tinggi adalah apa? Bukan sekedar sah dan diterima, tetapi haji tersebut dapat mencapai derajat hadis Nabi, man hajja walam yarfas walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummu. Orang yang mengerjakan haji tidak melakukan perilaku yang keji tadi, yang buruk, yang itu dilarang walaupun tidak merusak keabsahan haji, dia tidak, maka dia pulang dari haji seperti baru lahir daripada ibunya, Maka jamaah rahimakumullah, mungkin yang sudah pergi haji, pengalaman saya juga, yang paling banyak dilanggar jamaah ketika pelaksanaan haji itu di jidal, empaki, untuknya kaitun pun demena, itu udah rafath, itu paling banyak. Maka saya mohon maaf tidak berminat jadi petugas haji, saya enggak siap ditenak jamaah. Saya belum pernah ikut, karena saya enggak siap ditenak oleh jamaah. Karena apa? Di sana banyak sekali tempat-tempat yang memang memancing orang untuk emosi. Sebab apa? Kalau menurut saya tempatnya yang terbatas, tapi orangnya begitu banyak, sehingga banyak sekali terjadi desak-desakan, kemudian kesulitan-kesulitan. Maka apa yang terjadi kalau kita capek, kemudian iganggu leu makan tatakat toena aja. Nah, paling banyak pelanggaran jamaah di jidal, paling banyak. Contohlah paling sederhana, saya tanya jamaah tahun lalu, di mana kesulitannya? Di tenda di Mina,
tendanya kecil, orangnya banyak, tidurnya berhimpitan. Bayangkan kalau anak aki kau dicidok lah hidung leo ketahui anak aki. Di samping kita orang tidur dia bau keringatnya. Contoh lagi saya tanya di mana? Toilet di Mina itu terbatas. Orang banyak. Subuh semua sesak mau setor. Kita datang dalam keadaan udah sesak, anti 20 orang. Maka kalau ada yang lama kita nunggu dulu ketetipak kami itu putih dah. Jadi banyak sekali tempat di sana yang kita memang marah. Ya. Maka paling banyak pelanggarannya menurut saya di Jeddah. Lalu bagaimana mensiasati ini? Saya mencoba menawarkan solusi, ya, solusi praktis. Yang pertama adalah apa? Kita dari sini seperti sampaikan Pak Rektor tadi sudah menyiapkan mental. Dalam makna apa? Bahwa di sana nanti banyak tempat kita akan ada kesulitan karena orang ramai. Banyak tempat yang akan memancing emosi kita. Dan di sana nanti banyak sulitnya daripada enaknya. Itu sudah dari sekarang kita siap. Kalau di sana nanti rupanya enak, ya alhamdulillah. Oh rupanya susah, memang dari sekarang udah siap. Saya kasih contoh. Beliau saksinya ini juga. Saya 5 tahun dulu bolak-balik ke Surabaya karena istri ambil spesialis di Surabaya, pergi pakai uang sendiri, maka pakainya Lion, nggak naik Garuda. Saya sebelum beli tiket pesawat Lion itu udah siap menerima kalau Lion itu delay. Sebelum membeli udah ridho. Kalau istilah usul fikih, ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu. Maka saya setiap diumumkan delay, saya senyum-senyum aja. Dari Surabaya udah sampai Jakarta. 1 jam lagi boarding, diumumkan delay 3 jam kemudian. Saya senyum-senyum aja. Orang Batak yang kena transit Medan, oh maki-maki. Orang Batak tahu sendiri bagaimana bahasanya. Saya senyum-senyum aja. Karena saya sudah ridho dari awal membeli tiket. Saya mau bilang kepada orang yang marah-marah, kalau mau enak beli Garuda lah. Cuma takut saya kena semprot. Jadi saya tidak pernah marah kalau Lion itu delay. Karena saya sudah dari awal ridho. Jadi kita kalau seperti itu dari sekarang, di sana sulit, memang kita sudah siap. Yang kedua, kita harus sadar betul kita datang sebagai hamba Allah untuk beribadah, bukan berwisata. Dalam rumus ibadah sehingga para ulama buat kaidah apa? Al-jaza'u biqadril amal. Pahala sebesar apa kesulitannya. Nabi ketika ditanya siapa laki-laki paling banyak pahala berjamaah ke masjid, Nabi jawab ab'aduhum ilaiha mamsyan, yang paling jauh jalan kakinya, karena dia yang paling berat. Nah, kalau kita bawa konsep ibadah itu paling banyak kesulitan, paling banyak pahalanya, ya sudah. Kalau ada sulit, alhamdulillah lebih banyak pahala. Maka jangan bawa ke sana kita itu berwisata. Kalau orang berwisata udah capek kerja, ada libur, maka dia ingin refresh. Bayarlah ke travel, ingin dia dilayani, kemudian ingin di sana menikmati karena udah capek kerja. Maka kalau tidak ada pelayanan, pantaslah kita marah. Kayak baik hotel udah bayu, kayak baik juk motor. Tapi kalau kita pergi ini bukan wisata, ini beribadah. Kalau di sana banyak kesulitannya, berarti alhamdulillah banyak pahala, disyukuri, nggak usah marah-marah. Nah, jadi insya Allah saya pikir kalau pola ini dibawa sebagai benteng akan minimal mengurangi untuk banyak tadi jidal di lapangan ketika ada kesulitan-kesulitan yang tadi akan mempengaruhi kemabruran haji dalam makna yang paling tinggi daripada mabrur, bukan saja makbul dan sah,
tetapi tadi menjadi haji yang mabrur yang sesungguhnya. Ini mungkin yang dapat saya bagi sedikit dari apa yang saya baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ucapkan selamat jalan kepada seluruh sahabat-sahabat kita. Kita iringi dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada mereka yang berangkat ini untuk dapat menunaikan seluruh rangkaian daripada ibadah umrah dan haji karena tamattu. Dan tentunya juga kita menitipkan doa kepada yang berangkat ini untuk mendoakan kepada kita semua untuk kebaikan dunia akhirat kita, kemajuan UIN Araniri ini. Nabi saja yang makbul doa itu, Umar minta izin pergi umrah, Nabi titip doa, la tansana fi du'aika, jangan lupa ya, doakan ke kami juga dalam doa. Kita titip kepada para jamaah juga doa-doa untuk kebaikan kita semua, dan kita akan mengiringi doa. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, menjadi Allah mudahkan segala urusannya, diberi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta menutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun halimun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim waghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل حج أصحابنا حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Atas segala kekurangan saya tutup seperti Pak Rektor juga, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.